Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam Itinda yang ada di rumah ya. Yang sudah mengirimkan banyak pertanyaan nih. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @muhammadayuda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Apakah tidak bersedekah padahal mampu itu termasuk menahan rezeki orang? Mohon penjelasannya Ustadz. Ustadz Maulana deh, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya katakan termasuk menahan rezeki orang. Karena dengan sedekah itu menjadikan orang apa? Ada terpenuhi kebutuhan dan sebagainya. Betul memang tidak wajib. Tapi dalam arti kita ada hak orang lain. Betul tidak wajib. Tapi dalam arti kita ada bentuk keberkahan. Betul tidak wajib. Tapi ini kan termasuk digolongkan pendusta agama. Fawailul lil musallin. Siapa itu? Orang yang tidak mau berbagi, tidak ada perhatian kepada orang miskin, tidak ada perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Itu termasuk. Kemudian bagian daripada jeratan setan. Sebenarnya setan itu yuwas isu dunas memberitakan hati-hati dan nanti kau miskin. Itu bagian daripada jeratan setan. Apalagi ini termasuk bentuk godaan daripada harta. Orang itu tergelima dengan harta. Wah, simpan. Jadi menumpuk ini bagian daripada merusak dirinya sendiri. Nah hati-hati nih, bagi orang seperti ini berarti menahan hak orang lain juga. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa ada sifat kikir yang termasuk sifat tercela yang harus kita hindari. Iya, kayak kemarin saya sholat Jumat tuh bagus banget dia bilang. Ada ibadah yang memang untuk diri kita sendiri. Contoh mungkin sholat, umroh, haji dan lain-lain. Ada juga kita ibadah itu yang bermanfaat juga untuk orang sekitar kita. Iya, termasuk sedekah. Nah termasuk sedekah ini. Dan sekiranya orang mati di kuburan itu dibangkitkan untuk hidup kembali, amalan apa yang mau dilakukan? Haji? No. Bukan. Salat? Bukan. Mau tahu? Mau. Sedekah. Sedekah, Masya Allah. Begitu dahsyatnya sedekah tuh ya. Jadi buat yang punya rezeki, ya Allah mudah-mudahan berikan kemudahan juga untuk memberikan sedekah kepada yang lain. Karena bersedekah di kala hidup dan sedekah di kala mati, 1:1000. Oh. Jadi kalau kita bersedekah sekarang, itu luar biasa pahalanya. Nah, nanti mati aja aku bersedekah. Aduh jangan deh. 1:1000 itu. Astagfirullahaladzim. Terima kasih banyak Ustadz Maulana jawabannya. Mudah-mudahan yang tadi mengirim pertanyaan sudah diwakilkan dengan jawaban dari guru kita Ustadz Maulana. Kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ana izin bertanya. Bagaimana ya orang yang suka ngeburukin jualan nenek ana? Dengan suka ngomporin satu gang. Kadang sakit hati dan bingung. Apakah mereka termasuk orang yang nahan rezeki nenek ana katanya. Ini nenek-nenek aja masih dizolimin. Ustadz Syam dijawab deh tolong deh. Silakan. Ya Allah, nenek-nenek jualan di gang dizolimin lagi ya subhanallah. Maka apakah termasuk ngezolimin? Jadi ada satu kalimat, apa yang ditakdirkan menjadi milikmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Sekalipun semua manusia itu menghalangi daripada engkau dengan rezeki tersebut. Tapi apa yang bukan menjadi milikmu tidak akan pernah juga jadi milikmu meskipun kau berusaha sekuat tenaga. Jadi urusan daripada rezeki nenek itu subhanallah tetap akan ada rezekinya. Namun jikalau sudah terjadi hal seperti ini, bagaimana muamalahnya, bagaimana kita memperbaikinya, maka ada yang namanya fatabayyanu. Maka tabayyunkan, klarifikasikan. Kok bisa orang ini menjelekkan jualannya? Mungkin kita duluan menzalimi orang lain, lalu kita yang merasa terzalimi. Bisa saja kita yang menzalimi orang lalu kita yang merasa terzalimi padahal kita yang menzalimi orang. Maka cari tahu dulu apakah kita punya salah nih sama tetangga di gang nih. Apakah kita punya salah dengan tetangga sebelah rumah kita sehingga dia menjelekkan kita. Maka kita meminta maaf terlebih dahulu, kita cari tahu kesalahan kita dulu. Setelah kita cari tahu kesalahan kita, kita perbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Mungkin jualannya atau diperbaiki lagi kembali sedekahnya. Jualan udahlah bikin gangnya yang sempit jadi rame orang parkir, nggak pernah sedekah lagi ya, jengkel lah semua tetangganya gitu ya. Dia punya jualan tapi nggak pernah berbagi dengan tetangganya. Padahal Nabi SAW mengingatkan supaya memperbanyak kuahnya atau segala macam. Maka perbaiki hubungan dengan tetangga karena ini tetangga ini luar biasa. Membeli tetangga sebelum membeli perumahan itu ya, qobladar gitu ya, beli jar dulu. Beli tetangganya dulu, lihat tetangganya sebelum membeli perumahannya. Maka subhanallah ketika kita mengambil sesuatu atau melakukan sesuatu, kita perlu
selalu untuk melihat keadaan-keadaan sekitar. Apakah kita baik kepada orang, maka tunggu kebaikan itu akan kembali kepada kita. Kalau kita zalim kepada orang, maka kezaliman itu juga bisa jadi kembali kepada kita. Iya, mungkin coba dicek juga jangan-jangan neneknya jualannya terlalu murah dibandingin warung-warung lain. Jadi orang marah. Iya, jadi orang marah Merusak juga. harga pasar. Ya coba nanti kita cek aja ya. Tabayun dulu kata Ustaz Syam tadi. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Ustaz Bani nih mohon izin sebelumnya. Apakah saya pada dengar ya katanya orang-orang yang menahan rezeki orang lain maka Allah akan sulitkan rezekinya. Tapi dalam kita lihat kenyataan sekarang ini banyak orang yang nahan-nahan rezeki orang malah punya usaha banyak, malah hidupnya tajir, melintir. Apakah ini nggak berlaku untuk orang-orang kayak gini atau bagaimana Ustaz? Masya Bani? Allah. Untuk orang-orang yang berbuat zalim, menahan rezeki orang lain dan menganggap nggak apa-apa, orang saya juga hidup saya kaya, hati-hati. Kenapa? Karena akan kami jelaskan setelah yang satu ini. Aduh kayaknya ancamannya bahaya nih kayaknya nih. Ya udah deh, yang di rumah jangan kemana-mana ya. Yang udah nggak sabar dengan jawaban dari guru kita Ustadz Bani, jangan pindah-pindah channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.